memulai kegiatan hari ini, pembelajaran supaya kedepannya lancar, tidak ada hambatan. Yuk, Yazid silahkan. Sebelum kita belajar, mari bersama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, gimana hari ini kabarnya? Baik. Karena Ustazah lihat juga di luar cuacanya cerah, insya Allah di dalam juga cerah. Ada yang tidak hadir atau ada yang sakit, ada yang pulang? Hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Oke, hari ini kita akan masuki materi yang minggu kemarin udah kita pelajarin. Nah, kalau minggu kemarin kita kan sudah membahas tentang teks deskripsi, pengertiannya, tujuannya, ciri-cirinya. Kali ini kita akan masuk ke subbab selanjutnya, yaitu strukturnya. Nah, kita kan sudah membahas tentang teks deskripsi, pengertiannya, tujuannya, ciri-cirinya. Kali ini kita akan masuk ke subbab selanjutnya, yaitu struktur. Nah, jadi Ustazah mohon sebelum nanti Ustazah ngejelasin semuanya tertib, aman, ya poinnya, modulnya. Kalau halaman udah tahu, aku Ustazah ingetin ya, halamannya udah ingat. Still, nggak mungkin lupa kalau untuk itu. Bisa dibuka sekarang? Ayo, silakan. Satu di sisi kontra yang diakui dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Ada yang lain, Yazid? Buka, satu lagi. Ayo. Ayo, satu lagi siapa? Dirja. Teks diskusi. Diskusi adalah sebuah wacana yang berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat, satu sisi pendukung dan satu sisi kontra, yang dipilih dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Rekomendasi dari penulis. Menurut dulu yang bagus yang kayak gini, enggak, menurut yang bagus kayak gini. Jadi ada perdebatan, tapi ada hasil akhirnya. Oke, coba kita lihat. Nah, di sini dijelaskan teks diskusi, habis saja. Ya, nanti bisa diprovisi. Apalagi kalau kita membahas suatu fenomena yang terjadi, yang baru-baru ini terjadi di lingkungan kita, pasti sering. Kilas balik untuk yang pertemuan kemarin. Oke. Kalau ini kita udah tahu, kita masuk ke bagian struktur. Ayo, coba temuin slide struktur. Oke, struktur dan pembahasan teks diskusi. Tapi pernah dengar isu masalah? Ini dia, isu itu adalah masalah yang mau kita bahas. Contohnya tadi saya kasih tahu, baru-baru ini ada tawuran di Belawan antara remaja. Apa masalahnya? Siapa yang tawuran? SMP? Di mana? Selanjutnya, masalah tersebut biasanya bersifat kontroversial sehingga menjadi sebuah polemik di masyarakat. Jadi dia itu masalah yang mencuat, yang dimana itu didengar orang itu lagi. Bener ya, apa ya kok bisa ada tawuran ya? Apa ya penyebabnya? Kenapa sakit? Apa ya bisa terjadinya tawuran itu? Apa ya seks diskusi itu menggunakan pro dan kontra? Ya, karena di hasil akhirnya nanti kesimpulan itu kita rangkum dari pro dan kontra. Oke, balik lagi ke poin coba perhatikan. Argumen pendapat yang biasanya memiliki maksud terkait sosial dari permasalahan yang dibahas dalam diskusi. Kemudian rangkaian argumen memiliki fungsi sebagai isi. Yang ketiga, kesimpulan. Di argumen ini sudah masuk untuk yang pro dan kontra. Jadi nanti penjelasannya atau pembahasannya itu bisa dipisahin, yang pendukung atau yang pro, jelasin kalimatnya. Yang kontra bagaimana? Ustazah, biasanya berapa paragraf ya Ustazah? 2 paragraf sudah banyak. Tapi Ustazah dia kasih contoh sama kalian 1 paragraf. Nanti saya kasih ya. Oke. Di sini kesimpulan. Untuk teks diskusi dapat hasil dari rangkuman. Untuk di kesimpulan ini adalah penyelesaian dari argumen, dari isu. Argumen tadi ada berapa? 2. Yang mendukung yang mana? Kalau yang tidak mendukung? Oke.
Oke. Ustazah masuk ke contoh. Ayo coba lihat, masuk ke contoh. Di sini Ustazah ada ngambil contoh mengenai masalah lingkungan. Kenapa? Tanya sudah tanya sudah. Nah, di sini dong. Oke. Cocokkan ini masuk ke bagaimana? Di atas itu? Iya. Masuk ke mana nih? Masuk ke sini. Masalah sosial apa yang ini masalah apa? Perdebatan apa? Yang kalau dengan rakyat didorong di dunia yang didorong oleh teknologisasi ketika permasalahan sosialnya masuk sosial aja dibuat penjelasannya saya manggil saja argumen mendukung. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau di isu itu dijelaskan karakteristiknya permasalahan apa yang dibahas, ya kan? Permasalahan apa yang dibahas. Kemudian di argumen yang pro dan kontra, masalah apa yang mau diselesaikan. Misalnya di tadi bahwa paragraf kenapa? Itu banyak dari situs web yang tersedia. Mungkin sulit bagi siswa untuk tidak fokus pada pelajaran mereka dan mereka mungkin tergoda untuk menggunakan perangkat mereka untuk tujuan di luar belajar. Selain itu, gadget bisa jadi mahal dan mungkin tidak terjangkau oleh semua keluarga. Menciptakan kesenjangan di digital yang memperparah ketidaksetaraan yang ada dalam sistem pendidikan. Menanggapi argumen bahwa gadget memberikan akses informasi, dapat dikatakan bahwa tidak semua informasi yang tersedia di internet akurat atau dapat dipercaya. Di sisi lain, menanggapi argumen bahwa gadget dapat Banyaknya sisa makanan kah, banyaknya limbah makanan kah, dampak negatifnya dari apa? Limbah makanan kah? Sisa makanan, permasalahannya. Oke, lanjut. Nanti ada sesi diskusi. Lanjut. Salah satu penyebab pemborosan makanan adalah kelebihan produksi. Dengan banyaknya petani dan produsen makanan yang diharuskan bekerja. Adalah simpulan. Simpulan. Oke. Yang nomor 2. Limbah makanan dengan solusi investasi dalam fasilitas penyimpanan dan transportasi yang tepat. Baru soal yang kedua itu menyangkut tentang argumen kontra atau penentang. Karena membicarain mengenai penyelesaian permasalahan masalah yang sedang terjadi di masyarakat berupa masalah lebihnya sisa makanan yang otomatis menjadi limbah yang menumpuk. Kemudian soal nomor 3 itu mengenai tentang argumen pro atau argumen pendukung. Sama juga mengenai pembicaraan masalah tentang banyaknya sisa makanan yang menjadi limbah yang menumpuk. Iya. Baru yang keempat kali itu adalah isu yang dibahas adalah permasalahan lingkungan di masyarakat berupa sisa makanan yang berlebih. Iya. Jadi, tapi Habib udah keren, udah maju ke depan dengan berani menjawab. Jadi yang benar itu yang pertama adalah mengenai yang nomor 1 kesimpulan, yang nomor 2 argumen kontra, yang nomor 3 pendukung, yang terakhir adalah oke, paham ya? Oke. Nah, dari sini udah bisa diambil kesimpulan bahwasannya dari struktur teks diskusi itu ada 4 ya. Yang pertama isu, yang kedua argumen pro, yang ketiga argumen kontra, yang keempat adalah kesimpulan. Oke, jadi dari hasil pembelajaran kita kali ini kalian jadi mengetahui tuh permasalahan sosial yang bisa didiskusikan tapi dilihat dari 2 sisi, yang pro dan yang kontra. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa. Untuk minggu depan, pertemuan yang ketiga, ada nih kelompok yang belum maju kan? Nah, ada yang kelompok belum maju akan maju pertemuan selanjutnya. Jadi harus lebih baik daripada hari ini karena udah ada dua nih contoh temennya. Oke? Paham? Sampai di sini yang mau ditanyakan? Ada? Jadi Ustazah ulangi lagi. Ada berapa struktur dari teks diskusi? Apa aja? Yang pertama, isu, kontra, dan kesimpulan. Keempat ini semuanya harus ada.
Oke, paham? Tugas minggu depan adalah masih lanjut lagi dengan kelompok yang belum maju. Oke, bisa? Tetap semangat belajarnya. Habib walaupun tadi ada beberapa yang salah, tapi dia hebat, berani maju ke depan, udah percaya diri. Untuk yang lain nanti yang akan maju ke depan juga harus bisa lebih dari Habib dan Firja. Terima kasih juga sudah berani dan alhamdulillah jawabannya benar. Yang lain juga harus bisa lebih dari temennya lagi. Rajin belajar, baca buku di rumah, jangan lupakan materi hari ini. Baik, untuk penutup pelajaran kita hari ini seperti biasa tadi udah dibuka dengan doa, ini ditutup dengan doa juga. Oke, ketua kelas silakan. Untuk kita ini juga Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita menjadikan sama kita berdoa dimulai. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke, selesai doa. Karena ini sudah masuk jam istirahat juga kan, langsung istirahat ya. Jangan lupa, jangan banyak main-main, dikurangin main-mainnya, perbanyak belajar. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas dan kasih seperti ini menghasilkan juga sangat baik. Mudah-mudahan pelajaran ini akan dikirimkan kepada guru-guru yang lain. Mudah-mudahan juga memberikan pembelajaran seperti ini. Jadi, fisiknya segera tanda tangan ini